Oke, halo semuanya. Ketemu lagi, kita hari ini akan membahas sebuah soal mekanika lagi, yaitu ada sebuah separuh silinder yang ditambahkan massa di atasnya yang berosilasi di atas sebuah lantai yang kasar. Jadi ada sebuah separuh silinder bermassa M besar, pusat massanya ada di X, ada di sebelah sini. Momen inersia terhadap pusat massanya adalah M besar dikali R besar kuadrat. Dengan R besar itu jari-jari silinder itu ya tentunya. Jarak pusat massa ke pinggir silinder ini adalah R/2. Oke. Lalu silinder ini dihubungkan dengan massa M kecil dengan sebuah batang tak bermassa sepanjang 3R/2. Oke. Bila permukaan separuh silinder dan lantai itu sangat kasar, sehingga memungkinkan untuk silinder dan lantai itu menggelinding tanpa slip, berapa periode dari sistem tersebut bila diasumsikan nilai theta ini sangat kecil. Jadi sistem ini akan disimpangkan dengan sudut theta yang kecil, lalu kita ditanya berapakah periode osilasi sistem tersebut. Oke, pause videonya jika teman-teman ingin mencoba terlebih dahulu. Oke, jadi ide utama untuk menyelesaikan soal ini, kita akan membuat persamaan osilasi dalam variabel theta. Persamaan osilasi itu adalah theta double dot ditambah omega kuadrat theta sama dengan 0. Ya, kita akan membuat sebuah persamaan yang ujung-ujungnya akan membentuk persamaan osilasi seperti itu. Untuk mendapatkan persamaan seperti itu, nantinya kita akan meninjau gaya arah X, gaya arah Y, dan torsi terhadap pusat massa. Kalau kita berbicara tentang meninjau gaya di arah X, Y, dan torsi, berarti kita butuh percepatan arah X, percepatan arah Y, dan percepatan sudutnya. Kita pingin semua besaran tadi itu dinyatakan dalam theta. Kenapa? Karena kita ingin output terakhir, persamaan terakhir kita dalam variabel theta semua. Oke? Jadi di sini kita akan mencari posisi X terhadap pusat koordinat dalam variabel theta. Kita ambil pusat koordinat itu ada di sebelah sini, yaitu di mana mula-mula silinder kontak dengan lantai ya. Jadi mula-mula silinder itu kontak dengan lantai di titik terbawahnya dengan titik biru ini ya. Oke, kita misalkan pusat koordinatnya ada di situ. Sekarang pusat massa sistem itu sedang berada di sini. Oke, kita perlu cari dulu berapa panjang dari segmen ini. Ya, kalau kita cari panjang segmen itu adalah M kecil dibagi M besar ditambah M kecil dikali 2R. 2R adalah jarak antara M kecil dan M besar. Oke. Setelah kita dapat panjang segmen tersebut, kita bisa meninjau, kita bisa menghitung koordinat X dari pusat massa sistem tersebut dengan ekspresi seperti ini. Ekspresi itu datang dari theta R segmen ini dikurangi R/2 sin theta. Jadi segmen biru ini dikurangi segmen yang oranye ini ditambah segmen yang ungu ini. Oke. Jadi posisi X pusat massa dari sistem ini kalau kita lihat dari gambar adalah panjang segmen ini. Yang bisa kita dapatkan dengan segmen biru dikurangi segmen oranye ditambah segmen ungu. Oke. Setelah itu kita turunkan sekali untuk mendapatkan kecepatan pusat massa sebagai fungsi theta. Kita dapatkan persamaan seperti ini. Untuk menurunkan fungsi sin theta ini diperlukan aturan rantai ya, jangan lupa. Jadi kita perlu mengalihkannya dengan theta dot. Oke. Kita turunkan sekali lagi untuk mendapatkan percepatan pusat massa di sumbu X sebagai fungsi theta. Ya. Untuk menurunkan fungsi cos theta dikali theta dot ini perlu pengetahuan tentang aturan perkalian. Didapatkan ekspresi seperti ini. Oke. Sekarang kita lakukan hal yang sama untuk koordinat Y dari pusat massa. Koordinat Y pusat massa itu kalau dilihat dari gambar adalah panjang segmen ini.
Oke. Yang bisa kita dapatkan dengan R, oke, dikurangi segmen yang oranye ini. Oke, maka kita dapat panjang ini ditambah segmen yang ungu. Ya. Jadi R dikurangi segmen yang oranye berarti tinggal segini. Ditambah segmen yang ungu akan menjadi full ke pusat masanya. Oke. Setelah kita dapatkan itu, kita turunkan sekali untuk mendapatkan kecepatan pusat massa arah Y sebagai fungsi theta. Kita dapatkan ekspresi seperti ini. Kita turunkan sekali lagi untuk mendapatkan percepatan pusat massa arah Y sebagai fungsi theta. Lagi-lagi kita butuh pengetahuan tentang aturan perkalian ya untuk menurunkan sin theta dikali theta dot di sebelah sini. Ya, kalau teman-teman masih belum familiar dengan aturan perkalian ataupun aturan rantai, silakan kunjungi video yang lainnya terlebih dahulu. Oke, sampai saat ini kita sudah dapat percepatan pusat massa arah X sebagai fungsi theta, percepatan pusat massa pada sumbu Y sebagai fungsi theta, juga kita perlu menghitung satu lagi, yaitu momen inersia terhadap pusat massa sistem yang baru. Oke, momen inersia sistem ini bisa kita pecah jadi dua, yaitu momen inersia silinder ini, silinder yang masanya M besar ini, ditambah momen inersia dari massa kecil bermassa M ini ya. Oke. Semua momen inersia dua benda tadi itu kita ukur terhadap pusat massanya ya. Oke. Sekarang kita cari dulu momen inersia separuh silinder ini terhadap pusat massa sistem. Momen inersia separuh silinder ini terhadap pusat massanya sendiri itu mr kuadrat. Bagaimana caranya untuk mencari momen inersia silinder terhadap titik ini? Bisa kita gunakan teorema subuh sejajar ya, yaitu momen inersia terhadap titik X ini sama dengan momen inersia terhadap pusat massanya silinder itu sendiri ditambah M dikali jarak ini kuadrat. Oke. Ini adalah momen inersia silinder terhadap pusat massanya sendiri ditambah M dikali segmen hijau itu di kuadrat. Oke. Kita perlu tambah lagi dengan momen inersia, kontribusi momen inersia dari massa M kecil ini ya, yaitu M kecil dikali panjang segmen ini kuadrat ya, karena itu benda titik aja. Panjang segmen ini adalah sebesar ini. Oke. Kita sederhanakan, maka akan kita dapatkan ekspresi seperti ini. Oke. Sekarang bahan baku kita sudah lengkap. Percepatan arah X sudah ada, percepatan arah Y sudah ada, I terhadap pusat massa sistem sudah ada juga. Maka sekarang kita bisa menentukan hukum Newtonnya, persamaan geraknya. Oke. Mula-mula kita bisa lihat di sebelah sini dulu ya. Kita akan tinjau gaya di sumbu X ya. Di sini aku mengasumsikan arah X positif itu ke kiri ya. Kita lihat ada gaya apa saja di silinder ini ya sebelum meninjau persamaannya. Pertama-tama ada gaya gesek ke arah kiri. Oke. Lalu ada gaya normal ke arah atas dan gaya berat. Yang besarnya M ditambah M kecil dikali G. Bekerjanya di pusat massa sistem tersebut ya. Oke. Arah F ini bebas. Mau diasumsikan ke kanan boleh, ke kiri boleh. Tidak menjadi masalah. Yap. Oke. Dari gambar ini kita bisa menulis persamaan F sama dengan M dikali X PM double dot. Karena gaya yang bekerja di sumbu X hanya F saja ya. Oke, kita namakan dia persamaan 1. Sekarang kita tinjau gaya yang bekerja pada sistem di sumbu Y. Ada gaya berat dan gaya normal. Maka kita bisa tulis N dikurangi gaya beratnya sama dengan M dikali YPM double dot. Oke, kita namakan ini persamaan 2. Oke. Setelah itu kita tinjau torsi terhadap pusat massanya. Tentunya gaya berat mereka tidak memberikan torsi. Yang memberikan torsi hanya F dan N.
Kalau kita hitung torsi akibat N, maka kita perlu mengalihkan N dengan panjang lengan gayanya. Lengan gayanya adalah segmen ini. Oke, berapa panjang segmen itu? Kita coba refresh kembali ke gambar sebelumnya. Kita perlu mencari panjang segmen ini. Artinya panjang segmen ini itu sama dengan panjang segmen ungu dikurangi panjang segmen oranye. Oke, ungu dikurangi oranye. Kita lihat ini ungu dikurangi oranye. Ya. Oke, setelah itu kita perlu mencari juga torsi terhadap torsi oleh gaya F. Maka kita perlu mengalihkan gaya F ini dengan lengan gayanya panjang segmen ini. Atau sama seperti YPM ya. Nah, kita dapatkan ini besar YPM-nya ya, ekspresi YPM-nya dalam fungsi theta. Itu sama dengan I pusat massa dikali theta double dot. Oke, sekarang gaya normal itu aku beri tanda positif. Torsi akibat gaya normal itu aku beri tanda positif karena dia memutar sehingga memperbesar tetanya. Jadi N ini akan memutar ke sebelah sana. Ya, jadi kalau sindernya makin berguling ke berlawanan jarum jam, tetanya makin besar kan? Maka dari itu aku tulis torsinya positif di situ. Sedangkan torsi oleh F aku tulis negatif karena F itu cenderung memutar ke sebelah sana. Oke? Terhadap pusat massa berarti kan F-nya memutar ke sebelah sana. Yap. Kalau silindernya berputar seperti itu, ya, itu kan mengurangi tetanya. Maka di situ aku tulis torsinya negatif. Oke. Dari sini nilai N dan F aku akan gantikan dari persamaan 1 dan 2. Jadi aku akan nyatakan dalam XPM double dot dan YPM double dot. Kemudian XPM double dot dan YPM double dot akan aku gantikan sebagai fungsi tetanya yang sudah aku cari di bagian sebelumnya. Dari situ akan aku dapatkan persamaan yang sedikit panjang seperti ini. Ya, perlu diingat sekali lagi ini pekerjaan matematikanya agak sedikit panjang, tapi aku akan skip di sini, aku akan ambil saripatinya aja. Ya. Karena di soal diminta sudut kecil, jadi kita bisa mengaproksimasi sin theta itu mendekati theta. Kita bisa ganti sin theta itu dengan theta. Dan kita bisa mendekati cos theta dengan 1. Ya. Jadi, kalau sin kuadrat theta, berarti bisa didekati dengan theta kuadrat. Karena tetanya sudah sangat kecil, jadinya theta kuadrat itu bisa kita abaikan. Semacam itu ya. Jadi, nanti hasil kali ini dan ini itu masih ada, nanti akan menjadi suku yang ini. Oke, hasil kali suku ini dan ini akan 0 karena ada suku sin kuadrat theta di sana, kita buang, tidak signifikan pengaruhnya. Lalu cos theta ini bisa kita dekati dengan 1. Ya. Jadi hasil perkalian dua barang ini nanti akan menjadi ini. Yap. Setelah itu kita berhasil menyederhanakan menjadi seperti ini ya. Setelah kita dekati sudut theta tadi menjadi sudut yang kecil. Oke. Dari sebelah situ kita masukkan nilai I pusat massanya, lalu kita dapatkan persamaan yang seperti ini. Yap. Perlu diingat, persamaan osilasi harmonik itu kan theta double dot ditambah omega kuadrat theta sama dengan 0. Atau sama dengan konstan juga boleh. Jadi koefisien dari theta itu harus positif kalau mau osilasi harmonik. Sehingga sistem ini akan berosilasi kalau barang ini bernilai positif. Bagaimana caranya supaya barang itu bisa dijamin bernilai positif? Ya, satu-satunya kemungkinan barang itu bernilai negatif ya hanya karena ini. Berarti kita harus jamin nilai M kurang 3M kecil itu lebih dari 0 supaya seluruh barang ini menjadi bilangan positif. Seperti itu ya. Jadi sistem ini akan berosilasi ketika M besarnya lebih besar dari 3M kecil. Jadi silindernya cukup masif untuk menahan benda bermassa M kecil di ujung sana. Oke, ini persyaratannya.
Ketika syarat itu terpenuhi, maka barang di sebelah sini ini akan menjadi omega kuadratnya, dan periodenya adalah 2pi dibagi akar barang ini. Atau yang bisa kita lihat ekspresi sebelah sini. Ya, seperti itu cara menyelesaikan soal ini. Nah, ide umumnya, ide garis besarnya, kita akan cari persamaan osilasi dalam variabel theta. Untuk mencari persamaan osilasi tentunya kita perlu meninjau gaya arah X, gaya arah Y, dan torsinya. Sehingga untuk menyatakan semua persamaan tadi dalam theta, teman-teman perlu cari percepatan sumbu X, percepatan sumbu Y sebagai fungsi theta juga. Nah, dari situ baru teman-teman kerjakan, akan berderet ke bawah terus. Oke, cukup sampai sini dulu pembahasan soal kali ini. Kita akan ketemu di soal-soal berikutnya.